Mas Angga, gimana cara menentukan fundamental yang baik untuk saham yang baru IPO? Karena laporan keuangannya kan belum ada Oke, tuh, ini Mas Angga. kelihatannya. Oke, jadi begini sebenarnya, informasi itu sih sedikit banyak pasti ada ya harusnya ya, tapi memang, makanya kita memang lebih baik kita sarankan, sebelum membeli saham IPO terutama nih kelihatannya nih, dalam batch pertanyaan ini banyak banyak aliran value investor atau fundamentalis nih sepertinya. Ini kan memang biasanya untuk, investor yang mengandalkan analisa fundamental sebenarnya sudah disediakan. Yaitu Mhm. dalam prospektus itu pasti akan ada kinerja keuangan 3 tahun terakhir ya. Ya, misalnya itu kan sebenarnya bisa kita jadikan basic ya, ininya kita hitung apakah labanya bertumbuh, sebenarnya hal-hal yang normal saja lah kalau kita menganalisa seperti saham biasa. Tapi memang yang harus kita, yang masih akan agak informasi yang kurang adalah dari sisi valuasinya, kita harus agak manual. Misalkan kan kalau misalkan perusahaan yang sudah publik kan biasanya kita cari sebentar sudah ada kan, misalkan PE ratio-nya atau PBV-nya. Mhm. Sedangkan kalau di saham IPO mungkin kita harus agak-agak manual ya ininya ya. Di situ kan kita bisa lihat nilai bukunya berapa, lalu saham yang beredar berapa, sehingga kalau kita satu lagi komponennya ketika sudah keluar harga IPO-nya di harga berapa, itu kan kita bisa hitung gitu, baik misalkan yang banyak digunakan ya PE ratio atau PBV gitu loh. Jadi sebenarnya kalau untuk fundamental bagusnya kita bisa lihat gitu laporan keuangannya ada, baik dari laporan laba ruginya atau neracanya. Nah, sedangkan kalau untuk valuasinya mungkin kita harus agak manual gitu, harus lebih rajin Mhm. teman-teman investor fundamental dalam menganalisa saham IPO, karena memang sahamnya kan belum diperdagangkan, jadi belum ada yang terbentuk harga Baik. pasarnya gitu. Nah, ini berkaitan nih dengan pertanyaan yang selanjutnya, Mas Angga. Apakah masih bagus nih jika harga sahamnya lebih mahal begitu dibandingkan saham-saham lain di industri yang sama? Oke, menarik ya ininya ya. Tentu kalau misalkan dalam case ini kita harus lihat ya, biasanya apakah kalau suatu perusahaan itu dihargai lebih mahal daripada industri atau perusahaan-perusahaan kompetitor yang sejenis, itu kan kita bisa lihat apakah mungkin perusahaan ini memiliki uh, keunggulan lebih gitu ya dibandingkan kompetitor-kompetitornya gitu loh. Selain itu mungkin kita bisa lihat acuan yang kita bisa hitung mungkin secara manual ya, ROE-nya atau return on equity-nya ini berapa ya ininya. Itu kan Mhm. sebenarnya kita bisa hitung dengan melihat di laporan keuangan ya, apakah dia bisa menghasilkan keuntungan atau misalkan acuannya tingkat ROI yang lebih tinggi daripada kompetitor-kompetitornya, sehingga kita bisa menjustifikasi bahwa dia dihargai lebih mahal. Wajar apa enggak kalau dia divaluasi dengan lebih mahal atau premium gitu misalkan. Kurang lebih begitu Baik. sih. Baik, Mas Angga. Nah, ini kita beralih ke pertanyaan dari Sobat Cuan yang paling menegangkan ya. Ini cara menghindari saham IPO untuk jadi saham gocap gimana nih, Mas Angga? Ini salah satu contohnya IPO-nya di tahun 2019, kode emitennya WOWS, tapi sekarang ternyata harganya terpantau berada di kisaran 50 perak begitu per lembar sahamnya, Mas Angga. Ini gimana nih cara menghindari yang seperti ini? Oke, kalau cara menghindarinya sih gimana ya? Mungkin layaknya oke lah, baik itu saham IPO maupun saham yang sudah lama listing di bursa ya, semuanya ya ada resikonya gitu loh. Untuk misalkan ya yang kita sangat hindari kan di level paling bawah nih, level 50 atau gocap ya istilahnya ya. Gimana Mhm. cara menghindarinya sih? Sebenarnya kalau saya akan lebih Mhm. cenderung ya kita nggak tahu ya kalau misalkan yang kita bisa kontrol adalah misalkan ini pergerakannya misalkan apakah ini perkara manipulasi ataupun memang kinerja keuangannya yang tidak baik gitu ya misalkan ya. Ini kan yang kita bisa lakukan adalah proaktif. Kita kan ada dalam pasar modal itu kan ada faktor yang kita bisa kontrol dan faktor yang tidak bisa kita kontrol. Dalam hal ini saya rasa sih kalau misalkan teman-teman tipe yang trader harusnya sudah belajar sama sesuatu yang dinamakan stop loss atau membatasi kerugian gitu ya. Jadi memang Mhm. jangan waktu udah gocap gitu ya misalkan ya baru kita sibuk, dan itu biasanya kan kalau udah di level 50 itu sudah tidak ada bidnya lagi ya biasanya, itu baru Mhm. pusing gitu ininya. Tapi maksudnya disiplin lah dalam menetapkan cut loss. Nah, yang agak Mhm. lebih rumit memang di tipe investor yang fundamental gitu ya. Misalkan kita yakin ya ininya. Ya kita misalkan ini aja ya, kalau misalkan kita rasa secara valuasi pun juga memang murah gitu ya. Saya rasa sih nggak ada salahnya. Memang kalau misalkan investor value investor atau fundamental kan
tidak dalam jangka waktu pendek ya, biasanya pasti minimal sekali di atas 1 tahun gitu. Jadi saya rasa mungkin ya bisa consider kalau masih kuat ya silakan ditahan selama kita yakin masih bisa dijustifikasi bahwa valuasinya ini masuk akal gitu. Walaupun misalkan ya mungkin kalau kita kurang beruntung di gocap ya yaitu kita bisa jadikan pelajaran ya, mungkin harus lebih menunggu aja, tapi kan kita bisa Baik. menunggunya dengan lebih yakin gitu loh kalau memang sahamnya ini satu masih punya prospek yang bagus, kedua walaupun sudah gocap tapi valuasinya masih bisa dijustifikasi gitu ya, kurang lebih Baik. itu sih. Tapi memang saya tahu lah ini secara psikologis sangat mengkhawatirkan gitu ya kalau udah digocap. Jadi kalau saya rasa sih faktor yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita membatasi kerugian. Itu Baik. yang penting untuk mungkin investor-investor yang baru belajar Baik. ya. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.